Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, aku yakin Pol pasti pengen dengarkan apa yang sebenarnya terjadi antara Ibu Jonggi sama Pak Donghyun. Langsung tak beritahu sebelum kita mulai video minggu ini. Ibu Jonggi memutuskan untuk langsung cerai dan seketika itu rumah yang mereka miliki ini langsung dijual dan hartanya langsung dibagi dua, setengah menjadi miliknya Ibu Jonggi dan setengahnya dimiliki sama Pak Donghyun. Setelah itu dikabarkan mereka hidup masing-masing dan melalui kejadian ini Pak Donghyun menjadi janda beneran. Oke Pol, di Swindler kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah yang gak cuma soal perselingkuhan, tapi juga dendam kesumat di dalam keluarga yang diturunkan hingga 2 generasi. Jadi dari mamanya ke anaknya. Langsung tak ceritakan aja. Oke, bisa jadi cerita yang tak bawakan hari ini bikin Pol emosi. Jadi please tarik nafas, hembuskan nafas, dan mari kita mulai. Kisah ini sebenarnya datang dari salah satu polo kita yang kita sebut saja namanya sebagai Nisa. Nisa ini merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dan kedua kakaknya itu merupakan laki-laki. Jadi cowok cewek. Keluarga Nisa ini juga merupakan keluarga yang harmonis banget ya. Jadi mama papanya termasuk pejabat di salah satu instansi di Jawa Tengah. Dan meskipun kedua orang tuanya itu sibuk, mereka itu selalu menyempatkan untuk menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Nah, pokoknya secara kondisi internal keluarganya Nisa ini bisa dibilang sangat-sangat harmonis. Hingga di tahun 2022, waktu itu Nisa berusia 21 tahun dan dijodohkan sama mama dan kakaknya dengan salah satu teman kakaknya. Dan kita sebut saja nama teman kakaknya ini adalah Reno. Nah, Reno ini merupakan tentara angkatan laut yang bisa dibilang cukup dekat sama kakak keduanya Nisa. Dan pas mereka berdua ini ditemukan, ternyata Nisa juga merasa lumayan cocok untuk dijodohkan sama si Reno ini. Nah, di sini pertanyaan yang muncul adalah kenapa Nisa mau? Kan teman kakaknya kayak apa kan kita nggak tahu. Nah, kenapa Nisa mau? Soalnya kalau berdasarkan Nisa, Reno ini orangnya baik dan sopan banget. Udah gitu, kalau berdasarkan Nisa, Reno ini meskipun merupakan seorang tentara, dia itu bukan seseorang yang suka pamer jabatan ataupun sengaja pakai seragam untuk menunjukkan pamornya. Jadi orangnya itu juga rendah hati. Tapi waktu aku baca cerita ini aku jadi mikir, emangnya tentara-tentara di Indonesia itu suka pamer seragam? Tak mosok nang mall nggih seragam, mosok nang makan resto sih ya tak pakai seragam sih. Aku nggak yakin. Kalau ini ada yang tahu mungkin bisa tulisan di komen. Tapi pokoknya itu yang bikin Nisa suka sama Reno. Nah, pokoknya singkat cerita akhirnya 2 orang ini mengurus semua persiapan pernikahan mulai dari acara pertunangan dan juga ngurus-ngurus berkas buat pengajuan ke tempat kerjanya Reno. Dan tentunya mereka juga melakukan tes kesehatan katanya. Dan semua ini berjalan lancar hingga 4 bulan sebelum pernikahan. Karena setelah masa itu tiba-tiba kalau berdasarkan Nisa, Reno itu mulai menunjukkan sedikit keanehan. Jadi kalau berdasarkan Nisa, Reno ini jadi mulai nggak fokus, mulai agak berubah. Jadi dulunya itu dia main HP tapi nggak segitunya. Tapi tiba-tiba itu mulai suka banget main HP. Bahkan di saat mereka lagi fitting baju pernikahan, Reno itu kayak bolak-balik, oh iya sih ya. Oh iya. Bentar lagi. Jadi agak kayak gitu. Dan di saat mereka harus milih dekorasi dan catering, Reno itu juga tidak menemani dalam membuat keputusan itu. Dan setiap ditanya sama Nisa, Reno itu selalu bilang kalau dia itu lagi lembur. Tapi giliran Nisa tanya ke kakaknya itu justru bingung. Karena Reno itu seharusnya nggak punya jadwal lembur di kantor. Dan justru beberapa kali itu dia bolos masuk kerja katanya. Jadi agak aneh. Dan setelah mendengarkan hal ini, tentunya kakaknya Nisa juga bisa dibilang kayak memperingati ataupun menegur Reno, temannya sendiri gitu. Kayak, lu ini mau nikah sama adik kok tapi gak bantu sih. Nah kayak disenggol dikit gitu. Dan di saat Reno disenggol, Reno itu bilangnya, oh sorry ya aku kemarin kayak ketiduran, lupa aku HP ku mati, alarm gak bunyi, jalan macet, sepeda motor gak nyala, bensin lupa tak isi, kuncinya hilang, spionnya lepas, spionnya dicuri, helmnya kepotong. Ya pokoknya ada aja gitu alasannya. Dan karena kakaknya Nisa itu merasa gak nyaman melihat Reno yang kayak gini, kakaknya Nisa akhirnya memutuskan untuk coba menyelidiki temennya sendiri. Alias Reno itu mulai diselidiki. Dan setelah diselidiki, yang menarik adalah kakaknya tidak berhasil menemukan bukti-bukti ataupun suatu hal yang aneh. Karena tidak berhasil menemukan keanehan, tentunya Nisa sama Reno itu tetap terus mempersiapkan pernikahan mereka. Sampai akhirnya 1 bulan sebelum pernikahan, keluarga Nisa itu mau mengadakan pertemuan makan siang di rumahnya sama keluarganya Reno untuk membahas soal pernikahan mereka berdua. Tapi di sana Reno itu datang dengan kondisi yang sangat ngantuk dan dia bilang kalau dia itu habis selesai shift malam. Jadi yo agak nggak pantas ya kan, pertemuan keluarga seharusnya pakai baju yang rapi, fit sebisa mungkin yo menunjukkan etika yang baik, sebisa mungkin yo menunjukkan kayak ini loh
calon menantu bapak ibu itu anak yang baik kan biasanya kayak gitu. Tapi ini malah datang, saya lagi capek nih, kemarin habis malam ngantuk ini. Ya agak aneh. Pokoknya Reno datang dengan kondisi seperti itu. Tapi kan bisa jadi Reno cuapek banget kan, bisa jadi atau karena kebetulan Reno itu juga bilang gini ke Nisa katanya, yang aku ngantuk ini, aku cuapek. Boleh nggak aku tak numpang tidur bentar di kamarnya kakakmu itu? Ini kalau nggak tidur sekarang besok tumbang aku. Sungguh ndak. Waduh badanku gak enak ini. Nah Reno bilang gini ke Nisa. Dan tentunya melihat pacarnya yang begitu kecapean, Nisa pun dia bilang, oh iya silakan, kamu tidur di situ. Ya tentunya diizinkan. Sehingga Reno pun akhirnya tidur sebentar di kamar kakaknya Nisa. Dan di sore hari baru dia dibangunin untuk nganterin mamanya untuk pergi ke acara arisan. Dan setelah nganterin, Reno ini disuruh balik lagi ke rumahnya Nisa untuk nunggu sampai acara arisannya selesai, dan kalau udah selesai biar bisa dijemput gitu. Tapi karena Reno ini dibangunkannya itu agak telat, jadi agak buru-buru, Reno itu disuruh cepet-cepet bangun untuk nganterkan, sehingga HP-nya itu ketinggalan di kamar kakaknya. Dan di saat Reno keluar nganterin mamanya, ternyata HP-nya Reno itu berulang kali berdering, sehingga Nisa pun jadi pengen tahu ada apa sih HP-nya pacar saya, calon suami saya, kok dari tadi ada bunyi SMS, bunyi ini. Sehingga Nisa memutuskan untuk coba ngecek HP-nya Reno. Bukan untuk mencari tahu, tapi siapa tahu perlu dicas, siapa tahu ini HP kakaknya, ya tuh kan siapa tahu kakaknya punya 2 HP. Nah Nisa ngecek. Nah waktu dicek ternyata betul ini HP-nya Reno, dan dilihat ternyata HP-nya ini berdering dan meninggalkan notifikasi. Tapi nama yang muncul di HP itu merupakan nama yang lumayan familiar ternyata. Nah ojo kaget dulu, kok iso namanya familiar? Tak jelaskan. Jadi Nisa ini punya sepupu yang namanya Dita. Umur mereka ini sama, dan bahkan mereka ini pernah sekelas waktu SMP. Oke, jadi sekarang kita udah kenal sama tokoh yang namanya Dita. Kembali lagi ke kondisinya tadi. Dan kebetulan waktu tadi Nisa megang HP-nya Reno, di HP-nya itu ada telepon masuk dari nama Dita gitu. Dan setelah teleponnya mati, jadi miss call, muncul notifikasi chat dari Dita yang manggil Reno dengan sebutan sayang, dan berkali-kali mengingatkan kalau hari itu merupakan hari janjian mereka untuk pergi ke sebuah cafe ataupun coffee shop yang tidak terlalu jauh dari rumahnya Dita. Untungnya saat Nisa ngeliat adegan itu, Nisa itu bukannya deg-degan lalu bingung harus gimana. Nisa langsung ngambil HP-nya sendiri dan langsung memfoto lock screen HP-nya Reno sebagai bukti. Langsung disimpan gitu. Habis gitu Nisa ini langsung ngambil kunci mobilnya dan pergi ke coffee shop yang dimaksud sama Dita untuk ngecek siapa tahu Reno pergi ke sana gitu. Akhirnya Nisa berangkat dan nyampe di cafe yang dimaksud. Sesampainya di situ, berbeda dengan apa yang kita bayangkan, ternyata Reno nggak ada di situ, tapi cewek yang bernama Dita yang merupakan sepupunya Nisa ini ternyata beneran ada di situ dan terlihat kayak nungguin seseorang, karena bolak-balik kayak nelpon seseorang, dan setiap kali nelpon HP-nya Reno yang berdering. Melihat kondisi seperti itu, yang dilakukan oleh Nisa adalah bukan melabrak, bukan marah, melainkan pulang ke rumahnya, balik lagi ke rumahnya. Nah, ternyata di saat Nisa ini nyampe ke rumahnya ini udah kedatangan Reno dan juga mamanya, dan Reno tentunya lagi sibuk mencari HP-nya. Orang-orang di rumah itu lagi nyari HP, tapi Nisa yang udah sangat sedih dan juga sangat marah, ini juga akhirnya sharing apa yang dia lihat dan apa yang dia temukan kepada kakaknya yang merupakan temannya Reno. Dan kakaknya ini akhirnya jadi marah sama temannya, yaitu Reno. Dan karena kakaknya Nisa ini jadi marah, akhirnya kakaknya Nisa ini coba ngelihat HP-nya Reno. Karena Nisa kan nunjukin, ini loh tadi aku udah foto bukti kalau Reno itu lagi selingkuh sama Dita. Nah ditunjukin, kakaknya jadi lebih marah dan langsung buka HP-nya Reno. Ternyata berdasarkan chattingan, mereka berdua ini udah sering pergi ke hotel melakukan hubungan suami istri, bahkan udah saling kirim foto bugil, dan juga mereka ini udah berselingkuh sejak Nisa sama Reno itu resmi bertunangan. Tidak tahu kenapa, malah setelah bertunangan mereka ini mulai main api ternyata. Dan karena semua ini jadi terbuka di saat mamanya Reno ini juga berada di rumahnya Nisa, akhirnya mamanya Reno juga sangat marah. Tentunya mamanya Nisa juga sangat marah dan juga kecewa terhadap calon menantunya. Nah, di sini baru cerita panasnya bisa dibilang dimulai. Jadi, setelah semua keramaian ini, mamanya Nisa tiba-tiba membuka satu rahasia gelap di keluarganya. Mamanya Nisa itu tiba-tiba bilang kayak gini, tapi kenapa kamu harus suka sama cewek yang namanya Dita ini ya? Kenapa Dita? Dan gak lama setelah itu, mamanya Nisa ini nelpon seseorang dan minta ini orang untuk datang ke rumahnya Nisa. Dan sekitar 20 menit setelah itu, rumahnya Nisa ini kedatangan tamu yang merupakan Dita, mamanya Dita yang bernama Burina, sama papanya Dita yang bernama Pak Anton.
Dan tentunya waktu Dita datang langsung ditanyai sama keluarganya Nisa, kamu betul ya selingkuhannya Reno ini? Ini calon menantuku loh, kamu kok selingkuh gini? Dita tentunya bilang enggak. Nah, waktu dia bilang enggak, ditunjukkanlah foto-foto ataupun chattingan antara Reno sama Dita. Langsung ditanya mingkem, langsung bisa ngomong gitu dong. Dan di saat seperti itu, cewek yang bernama Dita ini malahan kayak sewot, terus ngambil sesuatu dari tasnya, dan yang dikeluarkan adalah sebuah tongkat panjang yang merupakan kit tes kehamilan, dan terlihat jelas 2 garis di kitnya ini, alias yang berarti orang yang melakukan tes menggunakan alat ini sekarang lagi hamil, yang secara nggak langsung berarti Dita itu lagi hamil, dan kemungkinan besar ini anaknya kita tahu lah siapa, Reno. Dan ini sebuah cerita yang perlu kita tahu. Jadi sebenarnya waktu Nisa belum lahir, mamanya Dita alias Tante Rina ini belum menikah, dan waktu itu bekerja di karaoke plus. Dan karena pekerjaannya kayak gitu, akhirnya Tante Rina ini diusir dari rumah keluarganya sendiri dan numpang di rumahnya mamanya Nisa untuk tinggal sementara gitu. Dan awalnya Tante Rina sama mamanya Nisa itu baik-baik aja. Malahan Tante Rina itu bantu bersihkan rumah, bantu masak, bantuin ini itu. Jadinya itu jadi sangat membantu gitu loh di rumah. Tapi lama-lama Tante Rina ini mulai genit ke papanya Nisa, bahkan tiap malam. Jadi Tante Rina ini katanya sengaja pakai makeup, sengaja pakai baju yang aduhai gitu untuk menggoda papanya Nisa. Tapi untungnya papanya Nisa itu dibilang laki-laki yang lumayan cuek, jadinya dia itu nggak terlalu peduli dan juga nggak goyah sama Tante Rina. Tapi yang lebih menyeramkan adalah Tante Rina itu nggak nyerah, tetap nyoba menggoda menggunakan cara yang nggak masuk akal. Dan melihat itu, papanya Nisa memutuskan untuk mengusir Tante Rina dari rumah itu. Masalahnya di saat Tante Rina ini diusir, Tante Rina ini tiba-tiba bilang kayak gini, kok kalian mau ngusir aku? Kamu nggak tahu ya, suami kamu itu hamilin aku loh. Suami kamu itu malam-malam diem-diem ke kamarku sengaja main sama aku. Sekarang giliran suami kamu udah puas, dia pura-pura nggak butuh aku. Wah, kalian berdua ini nggak bener ini. Nah, Tante Rina tiba-tiba menyatakan sebuah pernyataan yang sama sekali sebenarnya tidak betul. Jadi kalau berdasarkan Nisa, papanya itu sebenarnya tidak pernah berhubungan sama Tante Rina. Tapi entah kenapa Tante Rina itu mulai bilang kalau dia ini hamil diakibatkan hubungan yang pernah dilakukan sama papanya Nisa. Dan sebenarnya Tante Rina itu emang betulan hamil, tapi ini bukan anaknya dari papanya Nisa, melainkan ini merupakan anak dari Om Anton yang merupakan suaminya saat ini gitu. Tapi entah kenapa Tante Rina itu ngerasa kok godaanku nggak menang sih, kok bisa sih cowok itu nggak tergoda sama aku. Dan ini menjadi sebuah dendam, sehingga setelah anaknya yang bernama Dita itu lahir, anaknya itu dibilangin kalau papa kamu itu sebenarnya adalah cowok itu, bukan bapak Anton, tapi papa kamu itu tinggal bareng sama cewek yang namanya Nisa. Nah, sehingga anaknya yang bernama Dita ini memutuskan untuk bisa dibilang kayak menghancurkan hidupnya cewek yang bernama Nisa. Sehingga di saat Dita ini tahu kalau Nisa ini punya tunangan, sengaja tunangannya ini dideketi dan diajak main dan bahkan menghamili dirinya biar dia bisa menghancurkan impiannya Nisa, ataupun paling nggak membuat koresan di hidupnya Nisa gitu. Dan untungnya setelah kejadian itu kakaknya Nisa langsung melaporkan Reno ke komandannya yang merupakan tentara angkatan laut, dan secepat mungkin mereka membatalkan pernikahan adiknya dengan Reno, dan Reno juga dipecat secara tidak hormat dari pekerjaannya. Dan yang lebih mengagetkan, memang betul Dita ini hamil, tapi di bulan kelima ternyata Dita ini jadi gugur, sehingga hubungannya Reno sama Dita pun tidak berakhir dengan baik katanya. Dan yang menarik, mungkin Tuhan ngasih hukuman atau gimana, Reno yang akhirnya udah dipecat dari tempat kerja dan juga pacarnya yang juga akhirnya gugur, dia ini kehilangan arah, sedangkan Dita nasibnya itu menjadi agak lebih berubah lagi. Papanya Dita alias Om Anton itu kena gagal ginjal sehingga perlu pengobatan, dan keluarganya ini berusaha untuk mengobati tapi tidak berhasil disembuhkan sehingga meninggal. Sedangkan mamanya karena udah nggak ada pemasukan lagi, akhirnya mulai bekerja sebagai ART di sebuah rumah gitu. Sedangkan Dita akhirnya menjadi perempuan simpanan demi membiayai adik-adiknya katanya. Oke, jadi video kali ini sampai di sini, dan aku mau bilang terima kasih kepada Nisa yang udah mengirimkan ceritanya, dan juga kami ya, dan juga penonton-penonton di sini pasti mendoakan biar kedepannya Nisa mendapatkan pasangan yang lebih baik dan juga memiliki keluarga yang lebih bahagia. Oke, Pol, video kali ini sampai di sini, dan sampai jumpa di video berikutnya.